Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah jurnal penelitian yang super menarik dari Jurnal Peduli Masyarakat. Topiknya, sesuatu yang sering banget ada di depan mata kita tapi kadang terlewatkan, ketahanan emosional anak-anak. Dan gimana kita bisa jadi semacam mesin pendorong buat kesehatan mental mereka. Yuk, langsung aja kita selami lebih dalam karena jujur aja, data dan intervensi yang ada di penelitian ini benar-benar bisa membuka mata kita. Pernah nggak sih merhatiin seorang anak, entah itu murid di kelas, anak Anda sendiri, atau mungkin keponakan, yang tiba-tiba aja meledak marah atau nangis terseduh-seduh tanpa alasan yang jelas? Sebagai orang dewasa, kita kadang suka bingung sendiri kan? Nah, jurnal yang lagi kita bahas ini mengingatkan kita kalau di balik ledakan emosi itu, sebenarnya ada dunia internal yang kompleks banget yang lagi mereka coba pahami. Anak-anak ini tuh bukan cuma lagi belajar soal diri mereka sendiri, tapi juga belajar gimana cara berinteraksi sama orang lain. Kalau mereka nggak tahu cara yang pas buat ngeluarin perasaan itu, emosinya bakal menumpuk kayak bom waktu. Buat benar-benar paham kenapa hal ini krusial banget, kita perlu kenalan sama konsep fase industri. Di jurnal ini, fase industri merujuk ke anak-anak usia 9-12 tahun. Mari kita singkirkan dulu istilah akademis yang kaku ini. Intinya, di rentang usia ini, anak-anak lagi ada di masa keemasan di mana dorongan mereka buat berkarya, bergaul bareng teman-teman, dan unjuk prestasi itu lagi tinggi-tingginya. Ibaratnya mereka lagi membangun fondasi tentang siapa sih diri mereka di dunia ini. Makanya, di tahap inilah mereka itu sangat rentan, tapi di saat yang sama, sangat mudah juga untuk dibentuk. Tapi, di balik masa keemasan itu, ada satu ancaman tak kasat mata yang jadi peringatan penting dari penelitian ini. Kalau anak-anak di usia sekolah ini gagal melewati tonggak perkembangan emosional mereka, efeknya bukan cuma sedih sesaat doang loh. Jurnal ini membuktikan kalau kegagalan itu bisa berujung pada rasa rendah diri yang menetap. Bayangkan aja, tanpa stimulasi yang tepat, hambatan ini bisa memicu krisis percaya diri yang parah, kecemasan bahkan depresi yang bisa ngikutin mereka sampai dewasa nanti. Jadi, ini bukan sekedar tantangan masa kecil biasa, ini benar-benar cikal bakal krisis kesehatan mental di masa depan kalau kita nggak buru-buru ambil tindakan. Untungnya, selalu ada kabar baik. Disinilah bagian paling seru dari ulasan kita dimulai. Ada sebuah program intervensi komunitas yang keren banget nih di SD Negeri 166 Pekanbaru, Indonesia. Tim peneliti dari Universitas Riau nggak cuma mengamati dari jauh, mereka turun langsung ke lapangan. Mereka bikin program yang secara khusus menargetkan 30 anak usia 9-12 tahun tadi. Dan yang bikin salut, mereka nggak datang buat sekedar ngasih ceramah, tapi mereka bawa solusi praktis buat masalah yang sering banget kita abaikan ini. Solusi yang mereka bawa ini namanya terapi kelompok terapeutik. Kedengarannya mungkin agak medis, tapi esensinya itu luar biasa menarik. Terapi ini bukan tentang orang dewasa yang menceramahi anak-anak dari depan kelas. Sama sekali bukan. Ini tuh tentang gimana menciptakan sebuah ruang aman. Semacam sesi ngobrol bareng dalam kelompok yang dipandu dengan sangat hati-hati, di mana anak-anak dikasih kebebasan penuh buat menggali dan mengungkapkan perasaan mereka tanpa takut dihakimi atau dikritik. Di sini, mereka belajar mengelola emosi dan memahami dinamika sosial justru dari teman-teman sebaya mereka sendiri. Dan cara mereka melakukannya ngebuktiin kalau pendekatan ini komprehensif banget. Terapinya dibagi jadi 2 fokus stimulasi. Pertama, stimulasi emosi positif. Di sini anak-anak diajarkan buat mengenali rasa senang, merayakan keberhasilan temannya pakai tepuk tangan dan bilang kamu hebat, belajar mengucapkan terima kasih, dan yang paling menantang, berani minta maaf secara terbuka. Terus yang kedua, nah ini penting, mereka juga diajarkan buat merangkul emosi negatif secara sehat. Mereka didorong buat cerita kalau lagi marah, diajarkan teknik tarik nafas dalam kalau lagi takut, curhat soal kesedihan, dan bahkan mendiskusikan rasa malu. Pokoknya, ini tuh paket lengkap buat menyeimbangkan kesehatan mental mereka. Kalau kita perhatikan momen nyata saat intervensi itu berlangsung, anak-anak ini duduk melingkar, saling berhadapan, dan benar-benar aktif ngobrol satu sama lain. Mereka nggak pasif mendengarkan instruktur, tapi interaktif banget. Metode bermain kelompok lewat diskusi kayak gini ternyata terbukti ampuh buat ningkatin kemampuan anak mengendalikan reaksi emosi mereka, apalagi pas lagi di situasi yang bikin stres. Intinya, mereka belajar memetakan dunia internal mereka yang kompleks itu bersama-sama. Temuan menarik, gender, saudara kandung, dan emosi. Sekarang kita masuk ke data penelitian yang dijamin bakal bikin Anda mikir, oh, pantesan aja. Coba perhatikan temuan-temuan unik ini. Pertama, peneliti menemukan fakta kalau anak perempuan ternyata punya kemampuan regulasi emosi yang lebih baik dibanding anak laki-laki. Di lingkungan sosial, anak perempuan itu jauh lebih luas dan terbuka mengekspresikan perasaan mereka, sedangkan anak laki-laki cenderung lebih suka menahannya.
Terus, yang nggak kalah bikin penasaran itu soal urutan kelahiran. Datanya menunjukkan kalau anak pertama biasanya punya kematangan emosional yang lebih tinggi. Kenapa bisa gitu? Jurnal ini menjelaskan kalau anak pertama itu sering banget harus mengambil peran sebagai pemimpin kecil di rumah dan memikul tanggung jawab lebih besar sejak dini. Oh iya, jumlah saudara kandung di rumah juga diidentifikasi jadi faktor yang lumayan mempengaruhi emosi anak. Menarik banget kan? Transformasi nyata, data. Oke, ngomongin soal wawasan demografis, emang seru, tapi pertanyaannya sekarang, apa terapi kelompok terapeutik ini benar-benar memberikan hasil nyata? Mari kita lihat buktinya. Poin paling krusialnya ada di satu angka ini, 8,18%. Angka ini bukan sekedar statistik biasa, ini adalah bukti peningkatan yang konkret dan terukur dari kemampuan merespons emosi anak-anak setelah mereka ikut sesi terapi. Ini semacam pembuktian matematis kalau kecerdasan emosional anak itu sifatnya nggak statis. Emosi itu bisa dilatih, bisa distimulasi, dan pastinya bisa ditingkatkan secara signifikan. Coba bayangkan lompatan angkanya. Sebelum terapi dimulai, rata-rata kemampuan respons emosi anak-anak ini ada di angka 88,48%. Terus, setelah ikutan terapi yang relatif singkat tapi fokus ini, angkanya langsung melesat naik jadi 96,66%. Kelihatan banget kan bedanya? Ini membuktikan kalau intervensi jangka pendek, selama itu tepat sasaran dan dilakukan di lingkungan yang aman, udah bisa menghasilkan transformasi dunia nyata yang luar biasa besar buat anak-anak. Terus, wujud nyata dari kenaikan 8% itu kayak gimana sih di kehidupan sehari-hari mereka? Berdasarkan evaluasi pasca terapi, anak-anak ini mendapatkan banyak banget keahlian baru yang super penting buat masa depan mereka. Mereka jadi jauh lebih peka mengenali apa yang lagi mereka rasakan. Mereka juga jadi lebih jago mengendalikan amarah yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Daya tahan mereka pas menghadapi stres juga makin kuat. Dan yang paling juara, mereka jadi lebih gampang menerima sudut pandang orang lain dan bisa menyelesaikan konflik dengan teman sebaya secara damai. Ini bukan sekedar teori, ini tuh keahlian bertahan hidup yang sesungguhnya buat masa depan mereka. Sebagai penutup, ada satu kutipan dari jurnal ini yang menurut saya benar-benar merangkum inti dari semuanya. Bunyinya begini, dengan memahami diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi, anak akan lebih mampu menghadapi stres dan masalah kesehatan mental di masa depan. Kalimat ini seakan menekankan banget kalau waktu dan tenaga yang kita investasikan buat menstimulasi emosi anak-anak kita hari ini, itu bakal jadi perisai pelindung mereka dari krisis mental di hari esok. Nah, sekarang sebelum kita selesai, saya mau melempar satu pertanyaan buat Anda semua. Setelah kita sama-sama lihat bukti tak terbantahkan, kalau terapi kelompok tanpa kritik ini bisa meningkatkan ketahanan mental anak secara drastis, pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa mulai menciptakan ruang-ruang aman buat berbagi emosi ini, entah itu di ruang keluarga kita sendiri, atau mungkin di ruang-ruang kelas kita, mulai dari hari ini? Makasih banyak ya udah menemani ulasan materi kita yang mendalam ini. Semoga ini bisa memicu kita semua untuk terus belajar dan melakukan hal-hal baik untuk generasi masa depan kita. Sampai ketemu di ulasan berikutnya.